Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Dasar Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah. Untuk pertemuan kedua, materinya yaitu mengenai jenis-jenis bangunan. Kalian pasti sudah mengetahui bangunan. Bangunan itu apa sih sebenarnya? Materinya nanti ada 4 hari ini yang dibahas, yaitu yang pertama pengertian bangunan, yang kedua maksud dan tujuan dari pembuatan bangunan, yang ketiga jenis-jenis bangunan, dan yang keempat bagian-bagian dari bangunan gedung. Di sini pengertian bangunan yaitu setiap susunan yang bertumpu pada tanah atau bagian batu landasan, yang kemudian susunan tersebut akan membentuk suatu ruangan atau bagian-bagian dengan tujuan tertentu. Di sini perlu saya jelaskan, bangunan itu tidak hanya seperti rumah. Ada dermaga, landasan pesawat, dan lain sebagainya, itu juga termasuk bangunan. Kemudian maksud dan tujuan pembuatan bangunan. Tujuan umum dari pembuatan bangunan yaitu untuk mengetahui secara jelas bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, dan memperbaiki bangunan itu agar aman, nyaman, dan awet sampai bertahun-tahun. Kemudian tujuan utamanya yaitu untuk melangsungkan kehidupan. Contoh misalkan rumah. Jika tidak ada rumah, kalian mau tinggal di mana? Itu adalah salah satu contoh utama dari tujuan pembuatan bangunan. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis bangunan. Di sini bangunan berdasarkan teknik sipil itu dibagi menjadi 2, yaitu ada bangunan kering dan bangunan basah. Yang pada intinya jika bangunan kering itu tidak ada hubungannya dengan air-air, kalau bangunan basah itu ada hubungannya dengan air-air. Ini ada contoh beberapa bangunan kering, yaitu rumah, gedung, pabrik, gereja, dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Bangunan basah ada bendungan, irigasi, dermaga, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kemudian dari beberapa contoh bangunan tersebut, biasanya bangunan itu bahan utamanya ada kayu, bata, batu beton, baja, dan lain-lain. Ini adalah contoh bangunan kering dan bangunan basah. Di sini yang termasuk bangunan kering yaitu ada gedungnya itu, yang untuk bangunan basahnya adalah kolam renang maksudnya, karena di situ ada hubungannya dengan perairan. Yang ini adalah contoh dari bangunan kering full, tidak ada bangunan basahnya. Kemudian selanjutnya adalah bagian-bagian dari bangunan gedung. Ada 2, yaitu bangunan bawah dan bangunan atas. Yang pada intinya jika bangunan bawah itu adalah bagian bangunan yang letaknya di bawah permukaan tanah. Kemudian untuk bangunan atas itu adalah bagian bangunan yang letaknya di atas permukaan tanah. Jadi mulai dari lantai sampai atap itu termasuk dari bangunan atas. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh gambar. Di sini sudah dibagi jadi 2 untuk bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan bawah ada pondasi dan slope. Kemudian untuk bangunan atas mulai dari balok beton sampai ke atas, termasuk jendela, pintu, tembok, dan atap, itu termasuk bangunan atas. Untuk detailnya seperti apa kalian bisa lihat sendiri pada Google ataupun pada YouTube, banyak sekali contoh-contohnya. Jika kurang jelas kalian bisa bertanya pada Bu Febri lewat WA, tidak apa-apa. Cukup sekian materi pada hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.